Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Curia Camelia Agustin dengan NPM 21140710003 dari kelas TEP A dari jurusan Teknik Pertanian angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai motor bakar diesel. Motor bakar diesel biasa disebut juga dengan mesin diesel atau mesin pemicu kompresi. Mesin diesel pertama diperkenalkan oleh Rudolf Diesel, seorang ilmuwan Jerman pada tahun 1892. Mesin diesel adalah mesin pembakaran dalam karena cara penyalaan bahan bakarnya dilakukan dengan menyemprotkan bahan bakar ke dalam udara yang bertekanan dan bertemperatur tinggi. Sebagai akibat dari proses kompresi, ada beberapa hal yang mempengaruhi kinerja mesin diesel. Di antaranya yaitu seperti besarnya perbandingan kompresi, tingkat homogenitas campuran bahan bakar dengan udara, karakteristik bahan bakar termasuk cetane number, di mana cetane number menunjukkan kemampuan bahan bakar itu sendiri. Selanjutnya, mesin diesel ini memiliki perbandingan kompresi yang lebih tinggi dibandingkan dengan motor bensin. Hal ini dikarenakan pada motor bensin, proses penyalaan bahan bakarnya dibantu dengan busi sehingga tidak memerlukan kompresi yang tinggi. Perbandingan kompresi mesin diesel adalah antara 15-30, sedangkan untuk mesin bensin adalah 6-12. Dengan lebih besarnya kompresi, maka daya yang dihasilkan mesin diesel juga lebih besar jika dibandingkan dengan mesin bensin. Kinerja mesin diesel tergantung dari kondisi pembakarannya, antara lain rendaman pembakarannya. Pembakaran yang tidak sempurna dan tidak normal akan menyebabkan menurunnya kinerja mesin dan meningkatnya gas-gas beracun dalam gas buang mesin serta memperpendek umur mesin. Dan di samping itu juga akan boros pemakaian bahan bakarnya serta mempertinggi biaya pemeliharaan pada mesin diesel tersebut. Pemakaian bahan bakar dari motor diesel kira-kira 25% lebih rendah daripada motor bensin dan harga bahan bakarnya pun lebih murah. Di samping itu, motor diesel mengeluarkan bunyi yang keras, warna dan bau gas buang yang kurang menyenangkan. Selanjutnya, sesuai dengan gerakan piston untuk mendapatkan satu kali proses tersebut, maka mesin diesel tersebut dibagi dalam dua macam, yaitu mesin diesel 4 langkah atau 4 tak dan mesin diesel 2 langkah atau 2 tak. Mesin diesel 4 langkah ialah mesin diesel di mana setiap satu kali proses usaha terjadi 4 kali langkah kerja piston atau 2 kali putaran poros engkol. Sedangkan mesin diesel 2 langkah ialah mesin diesel di mana setiap satu kali proses usaha terjadi 2 kali langkah kerja piston atau 1 kali putaran poros engkol. Selanjutnya, prinsip dasar komponen mesin diesel yaitu piston, batang penghubung, poros engkol, dan silinder memiliki bentuk mekanis yang disebut mekanisme engkol penggeser. Saat piston sedang bergerak, titik tertinggi di atas kepala disebut titik mati atas atau TMA, dan titik terendah di atas kepala disebut titik mati bawah atau TMB. Pada mesin pembakaran dalam, blok mekanis beroperasi pada blok mesin, sedangkan kepala silinder, katup dan injeksi bahan bakar dipasang di atas kepala silinder. Selanjutnya, prinsip kerja motor diesel. Prinsip kerja motor diesel 4 tak. Pada motor diesel, bahan bakar disemprotkan langsung ke ruang bakar dengan menggunakan injektor. Di bawah ini adalah langkah dalam proses kerja motor diesel 4 tak. Langkah yang pertama yaitu langkah hisap.
Pada langkah ini, piston bergerak dari TM A titik mati atas ke TM B titik mati bawah. Saat piston bergerak ke bawah, katup hisap terbuka yang menyebabkan ruang di dalam silinder menjadi vakum, sehingga udara murni langsung masuk ke ruang silinder melalui filter udara. Selanjutnya yaitu langkah kompresi. Pada langkah ini, piston bergerak dari TMB menuju TMA dan kedua katup tertutup. Karena udara yang berada di dalam silinder didesak terus oleh piston, menyebabkan terjadinya kenaikan tekanan dan temperatur sehingga udara di dalam silinder menjadi sangat panas. Beberapa derajat sebelum piston mencapai TMA, bahan bakar disemprotkan ke ruang bakar oleh injektor yang berbentuk kabut. Pada langkah kompresi, udara yang bertekanan dan bertemperatur tinggi akan disemprotkan atau diinjeksikan oleh injektor sehingga terjadilah pembakaran di ruang bakar mesin tersebut. Selanjutnya yaitu langkah usaha. Pada langkah ini, kedua katup masih tertutup. Akibat semprotan bahan bakar di ruang bakar akan menyebabkan terjadinya ledakan pembakaran yang akan meningkatkan suhu dan tekanan di ruang bakar. Tekanan yang besar tersebut akan mendorong piston ke bawah, yang menyebabkan terjadinya gaya aksial. Gaya aksial ini dirubah dan diteruskan oleh poros engkol menjadi gaya radial atau gaya putar. Yang terakhir yaitu langkah buang. Pada langkah ini, gaya yang masih terjadi di flywheel akan menaikkan kembali piston dari TMB ke TMA. Bersamaan itu juga katup buang terbuka, sehingga udara sisa pembakaran akan didorong keluar dari ruang silinder menuju exhaust manifold dan langsung menuju knalpot. Begitu seterusnya sehingga terjadi siklus pergerakan piston yang tidak berhenti. Selanjutnya yaitu komponen-komponen mesin diesel. Suatu pemahaman dari operasi atau kegunaan berbagai bagian berguna untuk pemahaman sepenuhnya dari sebuah mesin tersebut. Bagian atau unit mempunyai fungsi khusus masing-masing yang harus dilakukan dan bekerja sama dengan bagian yang lain sehingga dapat menghasilkan sebuah mesin diesel yang sempurna. Yang pertama yaitu komponen silinder. Silinder adalah tempat di mana bahan bakar dibakar dan daya ditimbulkan. Bagian dalam silinder dibentuk dengan lapisan linier atau selongsong. Diameter dalam silinder disebut lubang. Selanjutnya yaitu kepala silinder atau cylinder head. Menutup satu ujung silinder dan sering berisikan katup tempat udara dan bahan bakar diisikan dan gas buang dikeluarkan. Selanjutnya yaitu torak atau piston. Ujung lain dari ruang kerja silinder ditutup oleh torak yang meneruskan kepada poros daya yang ditimbulkan oleh pembakaran bahan bakar. Cincin torak atau ring piston yang dilumasi dengan minyak mesin menghasilkan seal, rapat gas antara torak dan lapisan silinder. Jarak perjalanan torak dari ujung silinder ke ujung yang lain disebut dengan langkah atau stroke. Selanjutnya, batang engkol. Satu ujung yang disebut ujung kecil dari batang engkol dipasang pada pena pergelangan atau pena torak yang terletak di dalam torak. Ujung besar mempunyai bantalan untuk pena engkol. Batang engkol mengubah dan meneruskan gerak bolak-balik dari torak menjadi putaran kontinu pena engkol selama langkah kerja dan sebaliknya selama langkah yang lain.
Selanjutnya yaitu poros engkol. Poros engkol berputar di bawah aksi torak melalui engkol dan pena engkol yang terletak di antara pipi engkol dan meneruskan daya dari torak kepada poros yang digerakkan. Bagian dari poros engkol yang didukung oleh bantalan utama dan berputar di dalamnya disebut tub atau jurnal. Roda gila, flywheel, dengan berat yang cukup dikuncikan kepada poros engkol dan menyimpan energi kinetik selama langkah daya dan pengembaliannya selama langkah yang lain. Roda gila membantu menstart mesin dan juga bertugas membuat putaran poros engkol agar seragam. Selanjutnya, poros knob yang digerakkan oleh poros engkol, oleh penggerak rantai atau oleh roda gigi, pengatur waktu, mengoperasikan katup pemasukan dan katup buang melalui nok, pengikut nok, batang dorong, dan lengan ayun. Pegas katup berfungsi sebagai menutup katup. Selanjutnya, karter berfungsi untuk menyatukan silinder, torak, dan melindungi semua bagian yang bergerak dan bantalannya, serta merupakan reservoir bagi minyak pelumas. Disebut sebagai blok silinder kalau lapisan silinder disisipkan di dalamnya. Bagian bawah dari karter disebut plat landasan. Selanjutnya yaitu valve. Mesin diesel tidak akan menyala jika tidak ada valve. Fungsi dari valve ini adalah untuk mengatur udara masuk dan keluar serta sebagai penutup lubang saat terjadinya kompresi. Selanjutnya yaitu ring piston atau cincin torak. Berfungsi untuk mencegah kebocoran gas saat langkah kompresi dan usaha, lalu untuk mencegah oli masuk ke ruang bakar dan memindahkan panas dari piston ke dinding silinder. Selanjutnya yaitu piston pin. Berfungsi untuk menghubungkan piston dengan connecting rod melalui lubang bushing. Selanjutnya itu bearing. Berfungsi untuk mencegah keausan dan mengurangi gesekan pada poros engkol. Selanjutnya, motor bakar diesel 4 silinder. Ada 4 sesi dalam total pembakaran motor bakar diesel 4 silinder. Keempat tahap mesin memiliki satu langkah daya yang sangat kuat mendorong piston ke bawah. Jadi jika mesin satu silinder dirancang, mesin akan selalu sangat bertenaga, gaya tidak seragam, dan kemudian daya keluaran selalu bervariasi dari normal mesin. Mesin diesel akan berjalan dengan lancar jika banyak silinder yang dirancang. Sebagai contoh pada gambar di samping yaitu mesin diesel dengan 4 silinder. Masing-masing silinder memiliki jangkauan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, power stroke atau langkah kerjanya harus terjadi setiap saat mesin beroperasi. Mesin diesel 4 silinder memiliki tenaga yang sama. Secara keseluruhan, mesin dengan lebih banyak silinder berkinerja lebih baik dan lebih halus dibandingkan dengan silinder yang sedikit. Mesin 4 silinder biasanya beroperasi dengan urutan pengapian yaitu 1, 3, 4, 2 1, 3, 4, 2 yang memastikan bahwa gaya pengapian tetap stabil. Selanjutnya, flywheel berfungsi sebagai penampung tenaga yang berputar membantu mesin berjalan dengan lancar saat mesin memberikan torsi yang tinggi. Pada motor diesel dengan banyak silinder, ketidakseimbangan gaya
terjadi dalam bentuk ketidakseimbangan dinamis karena massa batang penghubung yang berlebihan. Pengoperasian katup pengontrol adalah yang paling akurat. Katup dioperasikan oleh camshaft, sedangkan camshaft digerakkan oleh mesin. Poros engkol berputar 2 kali dalam satu siklus mesin lengkap, tetapi katup masuk atau katup buang hanya terbuka 1 kali. Artinya, poros hubungan harus berputar pada setengah kecepatan dari poros engkol. Mengurangi ukuran roda camshaft dimungkinkan dengan merancang roda berukuran camshaft yang 2 kali dari ukuran camshaft itu sendiri. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.